Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu banyak yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dan memasuki poin atau adab yang baru, yaitu adab bangun dari tidur. Syekh Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab beliau ini, bangun dari tidur merupakan nikmat Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umur seorang manusia, memberinya waktu untuk mengumpulkan amal saleh, memberikan waktu kepada manusia untuk memperbaiki apa yang luput dari berbagai macam kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Ketika seorang manusia, seorang hamba terbangun dari tidurnya, selama dia tidur, tentunya semuanya kehidupannya
diserahkan kepada penjagaan Allah. Orang yang tidur tidak bisa melakukan apapun. Bahkan orang yang tidak tidur tidak tahu apapun selama dia belum terjaga dari tidurnya. Artinya ketika kita dalam keadaan tidur, semuanya ada dalam penjagaan Allah. Semuanya hanya terserah pada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita semua. Apapun jabatan orang tersebut, apakah dia rakyat biasa atau dia yang punya pangkat, punya kedudukan, namun saat dia tidur tidak ada bedanya. Bahkan ketika seorang tidur dengan nyenyak, bahaya sekalipun mengancam atas dirinya dia nggak akan tahu. Bahaya yang mengancam atas dirinya dan dia tidak akan bisa menjaga dirinya. Kalau bukan karena penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap hamba-hambanya. Begitu kita terbangun, berarti Allah telah menjaga kita dengan baik. Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu untuk kita gunakan. Yang pertama, mengumpulkan, menambah amal kebajikan, amal saleh untuk bekal yang akan kita bawa kehidupan kita berikutnya. Bekal yang akan kita bawa untuk kehidupan akhirat kita kelak. Ketika Allah memberikan waktu dengan kita terbangun dari tidur kita, maka kita memanfaatkan itu untuk amal saleh. Ikhwati fillah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Bukanlah kehidupan yang sebenarnya bagi seorang mukmin, tapi kehidupan kita yang sebenarnya akan abadi adalah di akhirat. Tentunya kita butuh persiapan, butuh bekal. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan untuk kehidupan yang abadi. Dengan Allah memberikan kita kesempatan, kita gunakan waktu ini. Mari kita habiskan waktu ini untuk persiapan, untuk membekali diri kita untuk kehidupan yang abadi. Kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk memperbaiki apa yang luput dari kita. Memperbaiki kekurangan, kekhilafan, kesalahan, maksiat yang selama ini yang pernah kita lakukan. Selama Allah masih berikan kita umur, kita terbangun dari tidur kita, maka perbaiki diri kita. Dosa kita yang kita minta ampun kepada Allah. Begitu kita terbangun, berarti kesempatan bagi kita untuk istighfar. Kesempatan bagi kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan, dari khilaf, dari maksiat yang telah kita lakukan. Bagaimana kalau Allah wafatkan kita saat kita tidur? Kapan lagi kesempatan? Kapan lagi waktu untuk kita memperbaiki diri kita? Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan
dari maksiat, dari kekeliruan yang kita pernah lakukan. Dengan kita bisa bangun di pagi hari dari tidur kita, ini merupakan nikmat yang amat berharga. Nikmat yang amat besar, yang layak sepatutnya untuk kita selalu syukuri kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan, dengan menghabiskan waktu kesempatan yang Allah berikan itu, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syukur kita yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas omong doang. Hanya sebatas omongan kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur kita kepada Allah. Tapi tidak kita lakukan, atau tidak kita buktikan dalam bentuk perilaku perbuatan kita. Kalau kita menyadari, kalau kita mengakui bahwa ketika kita terbangun, berarti Allah telah memberikan nikmat bangun itu kepada kita, suatu nikmat yang sangat besar, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka kesempatan yang Allah berikan, kita manfaatkan, kita isi dengan amal kebajikan. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dengan cara-cara yang telah Allah tetapkan. Kata Syekh, hanya saja bagi siapa saja yang ingin mensyukuri nikmat ini dengan benar-benar syukur, harus mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, nikmat yang begitu besar ini, bagaimana kita mengisinya tidak bisa sesuka semau kita. Tapi seharusnya kita mengisi, menggunakan, menghabiskan waktu yang Allah berikan semenjak atau sejak kita terbangun dari tidur kita sampai kita tidur lagi, dengan mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, apa yang beliau ajarkan kepada kita umatnya sejak beliau bangun sampai nanti tidur lagi, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita lakukan, itulah yang kita laksanakan. Maka Syekh menjelaskan di sini, inilah yang akan beliau jelaskan apa yang kita lakukan untuk menyambut, untuk menerima, untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan sejak kita terbangun. Maka beliau menyebutkan beberapa adab, beberapa akhlak yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan, yang harus kita jaga. Di antaranya kata beliau, yang pertama, menyaksikan nikmat Allah. Sangat banyak di antara kita yang lalai, yang tidak menyadari bahwa ketika dia terbangun, bahwa Allah masih memberikan nikmat yang besar baginya. Banyak di antara kita yang lalai, tidak menyadari kalau saat kita masih bisa terbangun, dengan Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, itu merupakan nikmat yang besar. Kata beliau, hendaknya seorang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Rabb-Nya, melihat dengan hatinya
nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali kita ucapkan saat kita terbangun adalah mensyukuri nikmat bangun tersebut. Apa yang pertama kita ucapkan? Alhamdulillah. Apa yang kita ucapkan? Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kepada kita suatu nikmat yang besar, yaitu nikmat kehidupan. Nikmat umur. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sekali lagi, sangat banyak dari hamba-hamba Allah nggak pernah mereka merasa bahwa ketika mereka terbangun dari tidur mereka, Allah masih memberikan nikmat kepada mereka. Dari terbangunnya mereka, Allah masih memberikan kesempatan dan ini merupakan nikmat yang besar. Seorang mukmin, seorang muslim harus menyaksikan di hatinya, mengakui, menyadari saat dia terbangun nikmat Allah yang begitu besar ada Allah berikan pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, telah menghidupkannya setelah kematian dan memanjangkan umur sehingga ia dapat mengumpulkan amal saleh, mengumpulkan kebaikan untuk bekal yang akan dia bawa menuju kehidupan akhirat. Dan serta menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Tidur itu layaknya adalah kematian bagi kita. Yang kita tidak tahu apakah kita akan bangkit, apakah kita akan selamat terbangun dari tidur kita. Tidak ada satupun di antara kita yang berani menjamin. Tidak ada satupun yang ada di antara kita yang berani memastikan bahwa ketika dia tidur akan bangun lagi dari tidurnya. Artinya apakah masih ada umur bagi dia? Apakah Allah sudahi hidupnya saat dia tidur? Begitu kita terbangun, berarti Allah masih memberikan kita kehidupan. Saat orang tidur, itu hanya sekian persen saja perbedaan kita dengan orang yang mati. Hanya mungkin kita masih bernapas. Adapun selainnya, apa yang membedakan kita dengan orang yang mati saat kita dalam keadaan tidur? Kesadaran kita hilang, akal kita hilang, penglihatan kita hilang, tenaga kita hilang. Mana ada orang tidur punya tenaga, dia dibalikkan orang, udah digeser. Coba kita lihat anak kecil yang begitu lasaknya mereka saat terbangun, tapi saat mereka tidur kita angkat, kita pindahkan, udah nggak berdaya. Bahkan ketika orang tidur, jangankan ketika orang tidur, masih ngantuk saja, walaupun badannya tegap, lehernya leher beton, coba kedua matanya dengan mudah menundukkan kepala orang yang kekar tadi. Apa itu? Baru ngantuk. Sudah hilang tenaganya, hilang kekuatannya. Bagaimana saat dia tidur?
namun dengan nikmat Allah. Allah bangunkan, Allah hidupkan kita dari tidur kita yang semu, yang mirip dengan kematian. Maka ini suatu nikmat yang besar yang patut untuk selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat Allah ini kita masih dapat mengumpulkan kebaikan, masih dapat mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang abadi. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang harus atau yang kita lakukan saat kita terbangun dari tidur kita, yaitu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Mengusap wajah kita dengan kedua telapak tangan. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab keduanya dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, "Bittu 'inda khalati Maimunah radhiyallahu anha. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران." Abdullah bin Abbas menuturkan, aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anhu. Maimunah adalah Ummul Mukminin, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas, adik dari mamanya Abdullah bin Abbas. Sehingga beliau sering bermalam di rumah bibinya, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah gilirannya bermalamnya di rumah Maimunah, itu Abdullah bin Abbas memanfaatkan kesempatan ini bersama Rasulullah. Sehingga beliau pun tidur di rumah Maimunah, karena Maimunah adalah mahramnya beliau, mahramnya Abdullah bin Abbas. Sedangkan dari pihak bapaknya Abdullah bin Abbas, hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW adalah sepupu. Karena Al-Abbas, bapaknya Abdullah, adalah paman dari Rasulullah SAW. Ini lihat kekeluargaan mereka. Double. Dari satu sisi Abdullah bin Abbas adalah sepupu, saudara sepupu Rasulullah, tapi dari sisi lain Abdullah bin Abbas adalah keponakan dari istrinya, berarti keponakannya juga. Kita kembali, Abdullah bin Abbas menuturkan kepada kita, aku bermalam atau pernah bermalam di rumah Maimunah, bibiku, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuturkan, kemudian Rasulullah bangun lalu beliau mengusap wajahnya dengan tangannya. Setelah itu membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Begitu Rasulullah terbangun, maka Rasulullah mengusap wajahnya agar rasa kantuk di wajah itu hilang. Dan beliau setelah mengusapkan tangannya ke wajah beliau, kata Abdullah bin Abbas, beliau membacakan 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini yang disunnahkan. Ini adab yang diajarkan Rasulullah saat kita terbangun.
Tinggal pertanyaannya kepada kita masing-masing. Dan jawabannya kita yang mempraktekkannya. Apakah selama ini kita lakukan hal ini atau tidak? Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, setelah kita belajar dan mengetahui adab yang satu ini, kita tidak ragu dan tidak malas untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Ketika kita terbangun di pagi hari, maka kita mengusapkan kedua tangan kita ke wajah kita. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau terbangun dari tidurnya. Adab yang ketiga. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seorang hamba yang terbangun dari tidurnya, seorang mukmin yang terbangun dari tidurnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir, zikirnya, doanya sudah ditentukan oleh syar'i. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, nukilan riwayatnya pun sudah sampai kepada kita. Tadi sudah kita jelaskan. Untuk mengisi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita saat kita terbangun sampai kita tidur kembali, yang perlu kita perhatikan haruslah mengikuti contoh, mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk kita kaum muslimin, untuk kita amalkan setelah mereka. Di antara kata Syekh, riwayat yang sahih yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang zikir yang kita ucapkan ketika kita terbangun. Yang pertama, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW mengajarkan kita doa, lafadznya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan dan kepadanya lah kami akan dikumpulkan. Kita memuji Allah. Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut kita saat kita terbangun adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bangun yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat hidup setelah Allah mematikan kita dalam tidur kita. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah ahyana, yang telah menghidupkan kita, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami dalam tidur kami. Nabi SAW mengibaratkan bahwa tidur adalah kematian yang sesaat. Kematian yang sesaat. Sehingga ketika kita terbangun, itu artinya masih Allah masih memberikan kita kehidupan. Allah membangkitkan kita dari kematian saat kita tidur. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah menjelaskan bahwa tidur kita juga merupakan anugerah, merupakan pemberian Allah, karena kita mengatakan ba'dama amatana, bahwa yang menidurkan kita, yang memberikan kita tidur adalah Allah Subhanahu wa taala.
nikmat bisa tidur itu suatu nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Begitu juga setelah kita tidur, kita dibangkitkan oleh Allah dari tidur kita. Allah bangunkan kita. Ahyana. Allah yang menghidupkan, Allah yang bangunkan kita. Kita nggak akan bisa bangun dari tidur kita. Seorang hamba tidak akan bisa bangun semaunya tanpa Allah kehendaki. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa memastikan kapan kita bangun. Bahkan sekalipun saat seperti hari ini, banyak sarana yang mungkin bisa membangunkan kita. Sering atau mungkin kita alami saat kita memprogram alarm di handphone kita, atau kita punya jam yang punya alarm, kita nyalakan jam sekian. Tapi kalau Allah tidak kehendaki saat alarm itu berbunyi, kita mematikan alarmnya tapi kita tidak terbangun. Itu artinya bahwa bangunnya kita dari tidur kita merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita akui. Ini yang harus kita syukuri, bahwa ini adalah pemberian Allah dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah membangunkan kita dari tidur kita, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Allah yang membangunkan, Allah yang nidurkan kita. Sama halnya ketika bangun bahwa itu adalah Allah yang bangunkan kita, begitu juga saat kita tidur, Allah yang membuat kita tidur. Banyak dari umat, banyak dari kita yang tidak bisa tidur. Terkadang saat kita sudah tidak ada lagi kesibukan, nggak ada lagi kesibukan yang kita lakukan. Kita ingin untuk istirahat, kita ingin tidur, tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka kita tidak akan bisa tidur. Banyak orang yang bahkan mereka berobat, datang ke dokter, datang ke tempat-tempat terapi agar mereka bisa tidur. Jangan merasa bahwa kita telah mampu berkuasa untuk menguasai diri kita sendiri. Kita ini sangat lemah. Kita ini sangat-sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya urusan tidur, urusan bangun pun kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita nggak bisa seenaknya, semau kita, kapan kita hendak tidur. Sudah kita siapkan, bahkan kita tempatkan di tempat yang paling bagus, yang paling sejuk, yang paling nyaman. Tapi kalau Allah belum kehendaki kita tidur, nggak akan bisa kita tidur. Banyak orang-orang kaya, banyak pejabat-pejabat atau yang punya kedudukan, mereka sulit tidur. Bahkan mereka datang ke dokter, datang berobat, mengkonsumsi obat-obat, dan datang ke tempat-tempat alternatif untuk diterapi agar mereka bisa cepat tidur. Karena mereka tersiksa saat mereka tidak bisa tidur. Ini menunjukkan sekali lagi, menjelaskan kepada kita semua bahwa kita ini sangat butuh Allah. Urusan sepele, urusan yang begitu lemah kita lihat, urusan mata, urusan tidur, urusan bangun saja, kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah, apa sih yang pantas lagi kita sombongkan? Apa lagi yang pantas kita
sombongkan di hadapan Allah. Kalau hanya urusan sepele saja, kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Dalam riwayat lain, atau bisa kita pilih yang kita ucapkan saat kita terbangun dari tidur kita, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan atau membacakan doa ini, yaitu Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk dapat berzikir kepadanya. Kita memuji Allah, di mana Allah berikan kita nikmat yang begitu besar. Allah mengembalikan ruh ke jasad kita saat kita terbangun. Saat kita tidur, ruh kita nggak tahu kemana. Wa afani fi jasadi, dan Allah memberikan kita nikmat yang besar. Kita masih mampu dengan sehat pada jasad kita sehingga bisa bangun dari tidur kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adzina li bidzikrihi, bahwa Allah masih memberikan kita anugerah untuk dapat berzikir kepada Allah. Berzikir, bisa kita berzikir mengingat Allah, merupakan pemberian anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang patut, yang seharusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir setelah kita bangun dari tidur kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Berdasarkan hadis yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita bacakan, di mana kata Abdullah bin Abbas, "Tsumma qara'a al-ayat al-ashra min al-awakhir min surah Ali Imran." Nabi SAW setelah bangun kemudian mengusapkan tangannya ke wajahnya dan berzikir. Lalu setelah itu zikir yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan adalah membaca 10 ayat dari surah Ali Imran. Zikir yang keempat yang kita ucapkan atau yang bisa kita pilih, ya, yang kita ucapkan ketika kita terbangun dari tidur kita. Ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit. Beliau menuturkan Nabi SAW mengucapkan zikir ini setelah beliau terbangun dari tidurnya, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita bacakan setelah kita terbangun dari tidur kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, Allah pemilik segala kerajaan, walahul hamdu, dan Allah pemilik segala pujian.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara kekuasaan yang Allah beri tampakkan, yang Allah perlihatkan kepada kita, di mana Allah membangunkan kita dari tidur kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Wa subhanallah, dan maha puji Allah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini yang kita ucapkan setelah kita terbangun dari tidur kita. Kemudian Syekh menjelaskan, setelah itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa itu mustajab. Juga kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan berbagai ibadah seperti salat. Ketika kita misalkan terbangun, apalagi kalau kita bisa terbangun sepertiga akhir dari malam. Begitu kita terbangun, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita mengusapkan tangan kita ke wajah kita untuk menghilangkan rasa kantuk dari wajah kita. Itu kalau biasanya kita gesek-gesekkan tangan, kemudian kita usapkan ke wajah kita, kedua tangan kita, maka ini akan mendorong kesadaran kita hadir bersama kita. Sehingga kalau sudah penuh kita tersadar, maka kita akan bisa mengontrol apakah kita melanjutkan tidur atau tidak. Bagi seorang mukmin, ketika Allah berikan kesempatan, Allah bangunkan dia, khususnya ketika dia bangun sepertiga akhir dari malam, berarti Allah masih memberikan dia kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba setelah dia zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan waktu-waktu seperti ini tentunya sepertiga akhir dari malam adalah doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak berdoa, karena doa di saat itu adalah mustajab. Kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa sepertiga akhir dari malam, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu dari doa-doa hamba-hambanya yang memohonkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga akhir dari malam untuk Allah kabulkan. Kemudian setelah kita berdoa, kita gunakan waktu itu, kemudian juga kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Kemudian waktu yang masih Allah berikan, misalkan kalau sepertiga kita terbangun, tentunya masih banyak waktu kita gunakan sampai waktu subuh tiba. Kita gunakan untuk salat qiyamul lail, salat tahajud, salat witir. Kemudian sisa waktu yang masih ada kita gunakan qiraatul Quran, doa lagi, dan sampai tiba saatnya waktu salat subuh. Kemudian zikir juga yang kita bisa
bacakan setelah kita terbangun dari tidur kita di pagi hari. Ini yang berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengajarkan kita doa, A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kemarahan Allah, dari hukuman, dari azab Allah, serta dari bisikan-bisikan syaitan yang hadir. Kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala saat kita terbangun. Kalau ini doa kita ucapkan, insya Allah kantuk yang apalagi yang mungkin itu dibumbuhi oleh syaitan itu akan hilang. Ketika kita berzikir, berdoa dan melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan membantu kita untuk terbangun dari tidur kita, dan kita akan bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Namun terkadang seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa bangunnya kita dari tidur kita, sering kita tidak menyadari bahwa bangun itu sendiri merupakan nikmat yang amat besar, yang amat agung, yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita, yang semestinya kesempatan ini, dan kita tidak tahu apakah kesempatan itu berulang lagi atau tidak keesokan harinya. Tidak ada satu pun di antara kita yang tahu. Maka kita gunakan waktu yang Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk pertama mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Nikmat bangun atau nikmat tidur yang Allah berikan kepada kita, nikmat bangun yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan, maka marilah kita gunakan semaksimalnya untuk membekali atau menyiapkan bekal yang akan kita bawa kelak menuju akhirat kita. Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah waktu yang seperti yang kita dapati hari ini akan Allah berikan lagi kepada kita esok hari. Adakah di antara kita, adakah di antara hamba yang bisa tahu atau yang berani menjamin kalau esok hari dia akan terbangun dari tidurnya? Terkadang nikmat yang besar itu kita tidak sadari kecuali nikmat itu hilang dari kita. Tidur kita selama ini mungkin bisa saja lalai. Kita nggak merasa kita bisa tidur itu merupakan nikmat. Coba ketika Allah buat kita tidak bisa tidur. Wah, sengsara, merana, stres. Dan bahkan akan membuat tubuh kita lemah. Akan membuat tubuh kita sakit ketika kita tidak bisa tidur. Sekali lagi, nikmat yang Allah berikan jangan pernah kita sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Karena waktu yang membatasi kita tutup. Dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.